Kenapa Malaysia sekarang pendidikannya lebih terhormat? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Kamu tahu nggak sih, ternyata gaji guru Indonesia itu paling rendah loh di antara negara tetangga. Gajiku 20 sampai 30 dolar satu bulannya itu. Kalau aku mana mau mengajar dengan gaji sekecil itu. Harusnya bang, kamu ngajar aja di negaraku. Profesi kayak kita ini akan lebih dihargai di sana. Masa pegawai honor kasih 200.000 satu bulan? Dalam dunia pendidikan, Malaysia semakin menonjol sebagai destinasi menarik bagi cikgu bahasa Inggeris. Menurut kajian, Malaysia dikenali sebagai salah satu negara terbaik dari segi gaji untuk guru bahasa Inggeris. Halo teman-teman, saya Ria Oktorina akan menemani kalian dalam pembahasan yang sangat menarik dan penting, yaitu tentang perbandingan gaji guru di Indonesia dan Malaysia. Topik ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga refleksi tentang bagaimana pendidikan diprioritaskan di negara kita dan di negara tetangga. Mari kita jadikan pembahasan ini sebagai pelajaran berharga untuk melihat apa yang bisa kita lakukan agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Kenapa Malaysia sama-sama kita star, sama-sama Melayu? Kenapa sekarang pendidikannya lebih terhormat? Rasa-rasanya tidak ada orang Malaysia datang menjadi TKI di Indonesia. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia? Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Masa pegawai honor kasih 200.000 satu bulan? Begitu komplain, ikhlas kok. Ini dulu yang penting. Ya, jadi sholat ikhlas. Mengajar harus ada fee. Kenapa bisa Ustadz? Mau kita peningkatan kualitas? Mau kita belajar? Maka Malaysia setingkat profesor rektor UNM itu gajinya kalau di Malaysia saya pernah tanya-tanya uang Indonesia di atas 100 juta. Di atas 100 juta. Kipas-kipas orang kalau satu bulan 100 juta bisa 2 istri. Umpama. Ini ibu sensitif sekali. Umpama gini. Coba nonton tersinggung. Alhamdulillah selesai juga mengajar hari ini. Walaupun gajiku hanya 2.800 ringgit, tapi aku sudah sangat senang. Oh segitu ya gaji guru di Malaysia? Ya rata-rata segitu, 9-11 juta gaji kami di Malaysia. Kalau gajiku di Thailand itu sekitar 75.000 baht atau sekitar 30 jutaan rupiah. Itu setengah gajiku di Amerika. Kami para tenaga pengajar di Amerika akan digaji pemerintah kami 5.000 dolar per bulannya atau sekitar 75 juta rupiah per bulannya. Nah, kalau kamu bro, gajiku 20 sampai 30 dolar satu bulannya itu kalau dirupiahkan sekitar 250.000, 300.000 ya begitulah. Terus gimana kamu bisa hidup dengan uang sekecil itu? Bisa kok. Dengan sedikit keajaiban, kami para guru di Indonesia tetap bisa hidup dengan uang sekecil itu. Berarti kamu orangnya sangat baik, tulus mengajarnya. Kalau aku mana mau mengajar dengan gaji sekecil itu. Harusnya bang, kamu ngajar aja di negaraku. Profesi kayak kita ini akan lebih dihargai di sana. Spill gaji pertama menjadi guru. Rp4.000 tahun 1986. Sekitar 100.000 tahun 1995. 150.000 tahun 2010. Rp70.000 di tahun 2013. 150.000 tahun 2019. Gaji pertama 200.000 pada tahun 2019. 250.000 tahun 2021. 2022 350.000. 250.000 pada tahun 2023. 400.000 tahun baru sekarang 2024. Apa yang membuat tetap bertahan menjadi guru? Karena cinta ilmu pengetahuan. Karena ingin menjadi seorang panutan bagi anak didik. Karena profesi guru merupakan panggilan jiwa. Karena saya suka tantangan. Karena waktunya lebih fleksibel antara di sekolah dan di rumah.
Karena ingin mengamalkan ilmu amalia, amal ilmiah. Karena lingkungan kerja yang menyenangkan. Karena saya mencintai dan senang dengan anak-anak. Karena cita-cita dari kecil. Karena dukungan dari keluarga dan suami. Kamu tahu nggak sih, ternyata gaji guru Indonesia itu paling rendah loh di antara negara tetangga. Coba deh kamu lihat data ini. Rata-rata gaji guru di Indonesia cuma 2,4 juta rupiah aja. Sementara negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, dan Thailand, rata-ratanya tuh di atas 5 juta rupiah. Wah, kira-kira kenapa ya? Sebenarnya ada beberapa masalah sih, kayak jumlah guru yang banyak banget tapi anggaran negara terbatas. Di Indonesia ada 3,37 juta orang guru. Kalau misalnya dikali gaji 2,4 juta tadi, maka gaji guru se-Indonesia tuh mencapai 8 triliun rupiah per bulan. World Bank juga bahkan bilang nih kalau ternyata kompetensi guru Indonesia itu tergolong rendah. Terus ada juga masalah birokrasi dan administrasi yang kompleks. Masih ada kesenjangan antara gaji guru provinsi dan daerah, dan masih sering juga nih ada keterlambatan gaji guru honorer dan banyak masalah lain. Menurut kamu gaji guru yang layak itu berapa sih? Tulis di kolom komentar. Gaji guru di Indonesia itu luar biasa kecilnya. Gua kemarin menginterview seorang ex kepala sekolah, nyata gajinya nyampe 2 juta sebulan. Padahal ini sudah level kepala sekolah. Gurunya bahkan gajinya ada yang cuman 450.000 per bulan. Ironinya di daerah itu, anggota dewan menerima take home pay hingga puluhan juta rupiah per bulan. Di daerah yang gaji gurunya hanya ratusan ribu, gaji anggota dewannya sampai puluhan juta. Artinya di daerah tersebut, atau mungkin ini gambaran seluruh pendidikan di negara kita, pekerjaan anggota dewan itu lebih penting daripada pekerjaan guru. Padahal anggota dewan banyak banget oknumnya yang tertangkap korupsi. Sementara guru yang harusnya mendidik masyarakat kita supaya nggak korupsi, malah kesejahteraannya sangat rendah. Kalau kita ingin memperbaiki korupsi di negara kita, menurut gue, perbaiki dulu pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu diperbaiki nomor 1 dari memperbaiki kesejahteraan gurunya, meningkatkan kapasitas gurunya supaya bisa mengajar dengan lebih baik. Gaji guru di Indonesia versus gaji guru di Malaysia. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia, kalau besok mereka masih khawatir makan apa, bahkan ada yang sampai harus pinjem pinjol gara-gara gajinya terlambat, ya lama-lama stres juga lah. Gaji guru Indonesia itu sekitar 1,5 sampai 5,9 juta per bulan. Itu udah yang PNS. Kalau yang honorer itu cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Sementara gaji guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Jauh banget kan perbandingannya. Kira-kira menurut kalian, kenapa sih Malaysia bisa sanggup gaji guru 19,5 juta per bulan, sedangkan Indonesia tuh enggak? Bang, gaji guru di Indonesia sama di luar negeri bedanya berapa? Menarik nih. Gaji guru adalah salah satu hal yang nentuin kualitas pendidikan di negara kita. Soalnya sebagus apapun gurunya, spesial apapun itu guru, kalau apresiasinya rendah, pasti lama-lama lelah. Emang berapa sih gaji guru di Indonesia? Bersama sama Aidin Times Indo dari Business Insider. Di Indonesia, gaji guru itu sekitar 1,5 juta sampai 5,9 juta per bulan. Itu guru yang udah PNS. Kalau guru yang masih honorer cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Ini buat kamu yang masih sering bandel sama guru, nggak sopan, coba tobat ya. Mereka capek soalnya. Tolonglah. Sebagai perbandingannya, negara tetangga kita Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. Bahkan di data 30 negara yang masuk Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia jadi urutan terakhir dalam masalah gaji guru, yaitu sekitar 3,5 juta per bulan. Yang kecil kita. Sedangkan yang paling tinggi itu di negara Swiss dengan gaji sekitar 83 juta per bulan. Gimana nih menurut kamu? Ada yang mau jadi guru nggak? Bayangkan, jadi cikgu sekolah dengan gaji RM10,000. Zaf nak kongsi satu artikel je baru-baru ni. Dalam dunia pendidikan, Malaysia semakin menonjol sebagai destinasi menarik bagi cikgu bahasa Inggeris. Menurut kajian, Malaysia dikenali sebagai salah satu negara terbaik dari segi gaji untuk guru bahasa Inggeris. Menurut kajian tersebut, kerja sebagai guru bahasa Inggeris di Malaysia dapat memperolehi dengan gaji sehingga $2,300 ataupun RM10,900. Memang besar gila. Menjadikannya sebagai pilihan menarik untuk pendidik yang mencari peluang jawatan kosong di luar negara. Malaysia berada di antara 10 negara teratas untuk mengajar bahasa Inggeris di luar negara. Okey, dekat sini kita boleh simpulkan betapa besarnya, luasnya peluang untuk guru-guru yang mengajar bahasa Inggeris. Saya anggap perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat luar biasa, terutamanya kepada student-student lah yang sedang mempelajari
bidang bahasa Inggeris. Peluang anda sangat besar di negara kita. Jadi pendapat korang apa pula? Nak jadi cikgu bahasa Inggeris? Cuba komen dekat bawah. Dalam diskusi kali ini, kita membahas fakta yang cukup mengejutkan. Di Indonesia, seorang guru yang sudah berstatus pegawai negeri sipil atau PNS mendapatkan gaji bulanan sekitar 3,5 juta hingga 5,9 juta rupiah. Sementara itu, guru honorer yang tidak memiliki status kepegawaian tetap hanya menerima penghasilan sekitar 200.000 hingga 500.000 rupiah per bulan. Jika kita hitung, jumlah tersebut seringkali bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berbanding terbalik dengan kondisi di Indonesia, di Malaysia, seorang guru dengan gelar sarjana pendidikan memiliki gaji awal sekitar 6 juta rupiah per bulan. Angka ini bisa meningkat seiring dengan bertambahnya pengalaman dan adanya tunjangan-tunjangan tambahan, seperti tunjangan perumahan atau tunjangan lokasi khusus untuk guru yang ditempatkan di wilayah Sabah dan Sarawak. Fakta ini menunjukkan bahwa di Malaysia, profesi guru dianggap sebagai salah satu profesi yang layak dan dihargai, dengan jenjang kenaikan gaji yang jelas dan terstruktur. Data global juga memberikan gambaran yang lebih luas. Menurut laporan dari organisasi internasional, Indonesia berada di peringkat terakhir di antara 30 negara dalam hal gaji guru. Sementara itu, di negara seperti Swiss, gaji seorang guru bisa mencapai 183 juta rupiah per bulan. Perbedaan ini sangat mencolok dan menjadi bahan refleksi penting bagi kita semua. Kondisi ini juga tercermin dalam kisah nyata dari para guru di lapangan. Misalnya, seorang guru swasta di Indonesia yang mengajar matematika hanya mendapatkan gaji Rp255.000 per bulan. Ada pula seorang guru honorer di Jakarta dengan gaji 1,8 juta rupiah per bulan untuk jam kerja yang sangat padat, yaitu 28 jam per minggu. Bahkan, ada guru yang mengabdi di daerah terpencil dengan bayaran hanya Rp50.000 per bulan. Mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, melewati pulau dan jalan terjal, untuk mendidik generasi muda. Di sisi lain, pemerintah Malaysia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung profesi guru. Dengan adanya struktur gaji yang jelas dan kenaikan tahunan yang terjamin, profesi guru menjadi lebih menarik bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan penghargaan tambahan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi juga menunjukkan apresiasi terhadap peran mereka dalam membangun bangsa. Namun, kita perlu berhati-hati agar pembahasan ini tidak menimbulkan perdebatan atau konflik. Perbandingan ini bukan untuk merendahkan siapapun, melainkan untuk memberikan gambaran bahwa kita bisa belajar dari sistem yang sudah berjalan baik di negara lain. Tujuan utamanya adalah mencari inspirasi agar kita bisa memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, termasuk memperjuangkan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan. Mari kita jadikan ini sebagai momen refleksi. Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Dengan memberikan perhatian lebih kepada guru, mulai dari peningkatan gaji hingga penyediaan fasilitas yang memadai, kita tidak hanya membantu mereka, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan pendidikan terbaik. Sebagai penutup, saya, Ria Oktorina, mengajak teman-teman semua untuk terus mendukung para guru di sekitar kita. Apresiasi sekecil apapun dari kita bisa menjadi semangat besar bagi mereka. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan baru dan menjadi langkah awal untuk menciptakan perubahan positif. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Mari kita terus belajar dan saling mendukung untuk Indonesia yang lebih baik. Baby, you give me ice and fire. You're giving me